Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Gibran positif COVID-19, bagaimana selfie, atas, dan adiknya, ditulis oleh Anto Cahaya di siwar.com. Virus COVID-19 ini benar-benar tak mengenal siapa kita. Kini, giliran salah satu keluarga Presiden Jokowi yaitu Gibran Raka Buming Raka harus menjalani isolasi mandiri setelah dinyatakan positif. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka positif virus corona atau COVID-19 dari hasil tes PCR beberapa hari lalu. Tracking pun dilakukan terhadap kontak erat, termasuk istrinya Selvi Ananda dan kedua buah hatinya, Jan Etes dan Lalembah Manah. Seperti apa hasilnya? Alhamdulillah, ajudan, driver, anak istri, semua yang dekat dengan saya semuanya negatif, ujar Gibran kepada wartawan saat jumpa pers melalui Zoom pada Rabu 14 Juli 2021. Gibran pun mengaku langsung memisahkan diri dari orang-orang terdekatnya usai diketahui positif corona. Dia pun mengungkap meski terinfeksi COVID kondisinya baik. Gibran pun meminta dukungan kepada seluruh warga Solo agar dirinya diberikan kesehatan. Selain itu, Gibran juga menghimbau agar seluruh warga agar tetap menaati protokol kesehatan. Sekali lagi untuk Bapak Ibu warga Solo, mohon dukungan dan doanya agar saya selalu diberikan kesehatan. Mohon agar selalu mengikuti prokes, saya yakin kita bisa melewati ini semua, ucapnya. Putra sulung Presiden Joko Widodo memastikan, meskipun dirinya positif COVID-19, tetapi pekerjaan tetap dijalani seperti biasa. Yang namanya pekerjaan tidak berhenti, pelayanan publik tidak boleh putus, dan yang penting orang-orang di sekitar saya masih sehat semua, urainya. Saya tidak bisa hadir secara fisik tapi masih saya pantau semua pekerjaannya, sambungnya. Tayal dalam waktu yang relatif singkat berita terkait terpaparnya putra sulung Jokowi ini langsung menyebar. Gibran Raka Buming Raka yang selama ini dikenal dekat dengan awak media ini mewanti-wanti kepada teman-teman media jika dirinya dalam kondisi baik. Kendati melakukan isolasi mandiri, terlihat Gibran tetap melakukan aktivitas melalui Zoom. Barangkali ini untuk pertama kali sejak COVID-19 diumumkan pada Maret 2020, keluarga dari orang nomor 1 di negeri ini terpapar COVID. Banyak netizen yang mendoakan sang wali kota segera sembuh, dan tak sedikit pula yang menanyakan kondisi Jan Etes, bocah cilik yang menggemaskan. Saya malah kepikiran liar terpaparnya Gibran Raka Buming Raka jika didengar oleh jaring SID apa juga akan dikatakan sebagai pura-puraan, di-endorse oleh pihak-pihak tertentu, seperti tuduhannya kepada artis yang bercentang biru. Dan yang pasti COVID-19 bukan untuk bahan canda apa konspirasi tiada guna. Mengingat korban meninggal dunia sudah puluhan ribu orang, jutaan orang terinfeksi dan sekarang yang bikin galeng-galeng kepala. Per hari ini telah dilaporkan lebih dari 40.000 orang terjangkit. Bahkan media asing menyoroti gelombang corona di Indonesia. Dalam hitungan harian sudah melampaui India, dan di India sendiri tren sudah menurun. Di situasi di mana butuh konsentrasi dan kerjasama seluruh elemen anak negeri, justru digunakan pihak-pihak tertentu untuk menari di atas penderitaan rakyat. Menyalahkan pemerintah secara brutal, bukannya membantu urun rembung minimal memberi solusi. Apakah Anda tidak melihat atau dengar suara sirine mobil jenazah melintasi jalan-jalan kota? PPKM darurat yang sudah berjalan sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai hari ini, secara keseluruhan memang belum terlihat tren menurun dari yang terpapar COVID-19. Tapi untuk per wilayah, jika melihat contoh di Jawa Tengah dari 25 kota yang semula kategori zona merah, sudah berkurang menjadi 19 kota atau wilayah. Semestinya dalam situasi dan kondisi seperti ini, dibutuhkan semua komponen anak bangsa berperan aktif, bukan justru mencari kambing hitam. Terlebih konten-konten yang membuat masyarakat menjadi bingung tentang konspirasi dan pernyataan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Entah apa yang ada dalam pikiran mereka, yang dengan tanpa dosa mengatakan COVID-19 tidak ada, sehingga memicu orang-orang yang semula ragu menjadi bagian dari kelompok yang tidak percaya kemudian mengabaikan protokol kesehatan. Jika Anda tidak percaya COVID-19, lebih baik diam, itu sudah membantu dunia, daripada banyak bicara yang memicu kondisi kian memburuk. Idealis Anda sebaiknya nikmati saja sendiri, tak perlu dikabarkan kepada dunia. Memang tak sedikit para pebisnis di bidang kesehatan yang meraup untung gila-gilaan di masa sekarang, benar-benar memanfaatkan situasi. Tapi mau gimana? Kita bisa apa? Tapi bukan berarti kita turut memprovokasinya, itu sudah hukum alam. Multi efek dari kondisi yang ada, pada akhirnya setiap masa akan ada orangnya, dan setiap orang akan ada masanya. Siklus. Demikian. Salam. Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Peduli wong cilik, Gibran langsung kasih bukti, bukan hanya selfie. Ditulis oleh tim redaksi dari berbagai sumber. Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, menunjukkan sikap benar-benar peduli pada nasib wong cilik.
Putra sulung Presiden Jokowi itu mau mendengarkan sampai tuntas curhatan driver ojek online alias ojol yang kena masalah. Dalam hal kepedulian ke wong cilik, Gibran memberi bukti bukan sekedar pamer foto selfie. Driver ojol yang dimaksud bernama Andi. Kemarin, dia datang ke Balai Kota Solo ditemani oleh rekannya yang bernama Haikal. Gibran menerima keduanya dengan ramah. Dia mendengar segala unek-unek Andi mengenai nasibnya yang sempat menjadi tersangka akibat membawa paket berisi minuman keras atau miras. Ketika itu, Andi diminta pelanggan membelikan anggur madu seharga Rp375.000, lalu mengantarkan kepada pemesan yang sudah menunggu di barat Terminal Tirtonda di Solo. Saat barang diantarkan, yang memesan tidak mau membayar dengan alasan masih ada yang kurang. Andi lalu diminta menunggu. Saat menunggu, datang driver ojol lain dan menanyakan isi paket yang dibawa Andi. Setelah dibuka, ternyata miras jenis anggur merah. Tidak berselang lama, tim Polresta Solo datang ke lokasi dan membawa Andi beserta rekannya ke Mapolresta Solo. Andi sempat ditetapkan sebagai tersangka, namun kemudian diubah statusnya menjadi saksi. Mendengar kejadian ini, Gibran langsung merespon. Gibran membuat keterangan pers soal dukungan ke Andi. Tidak cukup sampai di situ, Gibran juga mengundang Andi ke kantornya. Di depan Gibran, Andi lalu mencurahkan segala unek-uneknya atas kejadian yang menimpanya. Setelah itu, Gibran juga berpesan ke Andi dan ojol lainnya untuk selalu hati-hati saat menerima pesanan. Salah satunya dengan mengecek terlebih dulu saat hendak mengantar barang. Terkait kasus hukum Andi, Gibran memastikan tidak ikut campur. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada kepolisian. Yang dia dengar, kasus Andi sudah selesai. Ya, menurut saya ya harus gitu, mengayomi dan mendengarkan aspirasi masyarakat, menjadikan tempat kembali bagi masyarakat untuk mengadu, bukan malah tak peduli. Seperti pemimpin yang itu tuh, yang malah safari dan mencari sensasi di provinsi orang ketika wilayahnya sedang genting-gentingnya masalah COVID-19. Taulah siapa? Di sisi lain, kepedulian Gibran terhadap wong cilik ini bikin bangga PDIP. Melansir dari rm.id, politisi senior PDIP Hendrawan Supratikno menyebut sikap Gibran menunjukkan kepedulian sosial tinggi seperti yang diajarkan di sekolah kader PDIP. Sikap yang simpatik adalah sikap yang selalu diingatkan oleh ketum kami, suka dan duka bersama rakyat, kata Hendrawan. Anggota Komisi 9 DPR itu juga mengapresiasi nasihat Gibran ke driver ojol untuk berhati-hati dalam mengantar pesanan. Aksi Gibran turut dipuji warganet, ini baru pemimpin. Pemimpin itu jangan selfie mulu, action dong. Timpal @subhan_mar, akun @angga_abdulhaq45 ikut memuji, ini baru pemimpin, berani untuk kepentingan rakyatnya. Terangnya, mantap Gibran melayani masyarakat, kata @sydneyx5wi. Silakan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share ke sosial media kalian. Redaksi Jurnal pamit, sampai jumpa. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Kurang ajar, Gibran murka, sekolah ajari siswanya rusak makam, Wahabi. Ditulis oleh Anto Cahaya di siwar.com. Kota Solo dibalik kelembutan dan keramah tamahan warganya memang acap terusik dengan kelompok-kelompok intoleran dan radikal yang bersembunyi di balik karakter warga Solo yang terbuka. Dan kiranya tidak hanya di Solo, nyaris di semua daerah di Indonesia, kiranya bertumbuh faham-faham yang merusak nilai-nilai kebinekaan. Diberitakan sebanyak 12 anak di bawah umur diduga telah melakukan perusakan makam di TPU Cemoro Kembang di Kampung Kenteng, Kelurahan Mojo, Pasar Kliwon, Surakarta. Informasinya, perusakan tersebut dilakukan pada 16 Juni 2021 lalu, pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anak-anak tersebut merupakan murid dari rumah belajar atau sekolah. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka pun langsung meninjau lokasi makam dan bertemu dengan keluarga korban pada Senin 21 Juni 2021 siang. Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka menyayangkan adanya perusakan makam di TPU Cemoro Kembang di Kampung Kenteng, Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon. Apalagi, kasus perusakan tersebut melibatkan anak-anak di salah satu rumah belajar di kawasan tersebut. Ini merupakan bentuk intoleransi, ngawur sekali, apalagi melibatkan anak-anak. Terang Gibran saat dikonfirmasi pada Senin 21 Juni 2021. Gibran pun akan memproses masalah perusakan makam ini. Gibran akan menutup rumah belajar atau sekolah tersebut, karena sudah benar baik sekolah atau guru-gurunya. Tutup saja sekolah, sudah tidak benar sekolahnya dan guru-gurunya, tegas putra sulung Presiden Jokowi ini. Nanti yang akan diproses hukum guru atau pengasuhnya. Kalau untuk anak-anaknya akan dilakukan pembinaan, karena mereka masih berada di bawah umur. Ini sudah kurang ajar sekali. Yang diproses hukum pengasuhnya, termasuk anak di bawah umur harus ada pembinaan, paparnya.
Tidak dapat dipungkiri jika Gibran Rakabuming Raka naik pitam. Kelompok ini seolah sedang menantang dan berani mencoreng mukanya. Jika benar sekolah tersebut mengajarkan faham-faham intoleran, sudah seharusnya ditutup dan bila perlu para pengasuhnya dihukum karena memperalat anak-anak di bawah umur. Saya jadi ingat acara Kick Andy yang menampilkan bintang tamu 3 pegiat media sosial, Denny Sregar, Adi Armando, dan Eko Kuntadi. Mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu bersuara melawan intoleransi dan bahaya radikalisme yang mulai bertumbuh di negara kita Indonesia. Jika perusakan makam seperti di atas tidak ditindak tegas, maka akan timbul di tempat lain dengan skala yang lebih besar. Jika benar perusakan makam tersebut motivasinya karena ajaran dari faham yang mereka anut, bukan karena adanya motif lain seperti sengketa tanah, dendam pribadi, dan lainnya. Tapi rasanya hal ini sangat kecil kemungkinannya. Perusakan makam pernah terjadi juga di Magelang, Jawa Tengah. Setidaknya 22 makam dirusak. Kejadian tersebut sekitar bulan Januari 2019. Indonesia saat ini bersusah payah mengakomodasi kepentingan Islam moderat dan Islam berhaluan keras. Politik keseimbangan ini sekarang diuji kehadiran gerakan anti-toleran yang dilabeli aliran Wahabi. Pekerjaan yang amat berat bagi para pemimpin di daerah maupun di pusat. Dan saya belum tahu motif perusakan di Solo tersebut karena ajaran dari faham tertentu atau karena motif lain. Jika itu karena disebabkan ajaran dari sebuah aliran, biasanya yang berpotensi melakukan itu adalah aliran Salafi dan Wahabi yang kerap teriak musyrik dan bid'ah. Kelompok-kelompok yang berlatar Salafi dan Wahabi itu terus melebarkan pengaruhnya ke berbagai lini di Indonesia, termasuk ke dunia pendidikan. Nah, kita bisa bayangkan jika sejak dini tak ada ruang bagi toleransi, tapi intoleransi yang justru mendominasi, bisa saling berkelahi antara sesama setiap hari. Sangat mengerikan sekali. Istilah Salafi dan Wahabi adalah sebutan yang dialamatkan kepada kelompok atau perorangan yang menganjurkan pemurnian Islam kepada Al-Quran dan Hadis dan menolak tambahan-tambahan lain setelahnya. Adapun aliran Wahabi dikaitkan dengan sosok Muhammad bin Abdul Wahab 1703 hingga 1792, seorang ulama dari Arab Saudi yang mendirikan sebuah sekte yang menyatakan bahwa mereka kembali kepada semangat sejati Nabi Muhammad. Beruntung pemerintahan Jokowi sudah membubarkan HTI dan FPI ormas yang menjadi tempat untuk onani. Hanya memang yang mereka hidup secara sporadis ini yang cukup berbahaya. Menyusup secara perlahan antar pribadi kemudian mempengaruhi. Biasanya secara perlahan menguasai masjid-masjid di perkampungan yang tidak memiliki pengaruh kiai yang kuat di daerah setempat. Sudah pasti akan menjadi sasaran empuk. Lalu, anak-anak mulai dikuasai juga. Demikian, salam. Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share ke sosial media kalian. Redaksi Jurnal pamit, sampai jumpa.